Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa diprediksi. Hal tersebut bisa menyebabkan munculnya luka, baik ringan hingga berat. Pertolongan pertama pada kecelakaan diperlukan untuk membantu korban kecelakaan bertahan hingga petugas medis datang untuk memberi pertolongan lebih lanjut. Pasti teman-teman sudah pada tahu apa itu PPGD. Jadi PPGD ini adalah pertolongan pertama gawat darurat di tempat kejadian tersebut dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, tidak boleh terlalu lama karena dengan kondisi yang seadanya, kita harus sigap melakukan pertolongan kepada korban. Nah, pertolongan pertama adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang sakit mendadak atau yang mengalami kecelakaan dengan cepat dan tepat. Tujuan pertolongan pertama pada gawat darurat yaitu yang pertama menyelamatkan nyawa, 2 meringankan penderitaan korban seperti meringankan rasa nyeri, 3 mencegah cedera atau sakit bertambah parah seperti mencegah adanya pendarahan, 4 mempertahankan daya tahan korban, 5 menunjang upaya penyembuhan, dan yang keenam mencarikan pertolongan lebih lanjut. Yang perlu diperhatikan dalam menolong korban, yaitu selamatkan nyawa, cegah pemburukan, lindungi korban yang tak sadar, percepat pemulihan. Kemudian tindakan yang harus dilakukan, menilai situasi, mengamankan tempat kejadian, memberikan pertolongan, dan mencari bantuan. Pertama, menilai situasi. Perhatikan situasi yang terjadi dengan cepat dan aman, kenali bahaya yang mengancam diri sendiri, korban, serta orang lain, perhatikan sumber bahaya yang ada, serta jenis pertolongan yang tepat. Tindakan pertolongan harus dilakukan dengan tenang, perhatikan juga akan adanya bahaya susulan. Yang kedua, mengamankan tempat kejadian. Perhatikan faktor penyebab terjadinya kecelakaan, utamakan keselamatan diri sendiri. Jauhkan korban dari bahaya dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri dengan menggunakan APD. Kemudian, kita bisa singkirkan sumber bahaya. Misalnya, putuskan arusan listrik, matikan mesin yang masih menyala atau masih berproses, hilangkan faktor bahaya, tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa tempat itu ada bahaya. Yang ketiga, memberikan pertolongan. Hal pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan menilai kondisi korban, dengan cara memeriksa kesadaran, pernapasan, sirkulasi darah dari lingkungan lokal. Untuk selanjutnya, tentukan status dari korban serta prioritas tindakan untuk memberikan pertolongan kepada korban gawat darurat. Teman-teman harus tahu setiap pertolongan dalam gawat darurat sudah pasti akan berbeda-beda pada setiap adanya. Untuk itu, ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, kenalkan dirimu terlebih dahulu. Bila korban dalam kondisi sadar, kamu dapat langsung memperkenalkan dirimu sekaligus meminta izin kepadanya untuk menangani luka-lukanya. Bila korban tidak sadar, perkenalkan dirimu pada orang-orang sekitar. 2. Mengecek keadaan umum korban seperti cek respon. A. Airway yaitu jalan nafas, B. Breathing yaitu pernafasan, C. Circulation yaitu sirkulasi darah. Selanjutnya ada pemeriksaan head to toe yaitu pemeriksaan secara rinci dari ujung kepala hingga kaki.